Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi bersama kami di channel Pencari Jalan Pulang. Pada kesempatan kali ini, kami bertiga akan berdiskusi mengenai pembahasan apa yang dimaksud dengan jembatan Shirathul Mustaqim. Kiasnya, jembatan Shirathul Mustaqim itu adalah rambut dibelah 7. Mungkin secara akal rambut dibelah 7 itu mustahil jika kita lewati. Jangankan rambut dibelah 7, tali tambang aja atau tali yang sebesar telunjuk saya, jika dilewati dengan kaki kita nyebrang atau dipakai sebagai jembatan, mungkin mustahil juga untuk dilewati. Nah, dikiaskan jembatan Shirathul Mustaqim itu adalah rambut dibelah 7. Nah, mungkin langsung aja kita berdiskusi mengenai hal ini. Bagaimana menurut sudut pandang Bang Teja dan Bang Teguh mengenai apa yang dimaksud dengan jembatan Shirathul Mustaqim. Monggo silakan Bang Teja atau Bang Teguh dulu, monggo. Oke Bang Denny, terima kasih atas kesempatannya. Baik, mengenai jembatan Shirathul Mustaqim, itu biasa kita bacakan dalam surat Al-Fatihah, terutama ketika kita sholat, yang dimana artinya itu tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, sedangkan dikiaskannya itu sebagai jembatan, dimana jembatan itu ada ketika jalan itu tidak terhubung gitu, atau di situ ada jurang, maka dibuatkanlah jalan pintas itu sebagai jembatan ya. Nah, kenapa jalan pintas? Karena kalau tidak lewat jembatan itu kemungkinan bisa sampai tapi harus memutar jauh gitu, mencari jalan lain. Nah, makanya dikiaskannya sebagai jembatan. Jalan pintas mungkin ya Bang. Ya betul. Nah, Jalan pintas. Ya, untuk mungkin selebihnya bisa dilengkapi oleh Bang Teja. Menurut pandangan Bang Teja tentang Shirathul Mustaqim bagaimana? Ya, terima kasih Bang Teguh. Menurut pandangan saya ya, dalam ilmu thariqah ini dan kita yang beradaptasi di jalan itu, bahwa jembatan Shirathul Mustaqim itu adalah jalan yang mustahil untuk dilalui. Tapi itulah jalan keselamatan. Untuk bisa melalui jalan tersebut kita harus mendapatkan syafaat. Karena bagaimanapun pahala kita itu tidak akan bisa mengimbangi dosa kita. Pasti akan jomplang atas dosa-dosa kita dengan pahala. Nah, untuk mendapatkan syafaat Rasul, kita harus menjadi umatnya. Dan untuk menjadi umat Rasul itu tidak serta-merta kita meyakini hanya dengan akal kita saja. Ternyata harus dengan ruhani kita, harus kita menjadi orang yang telah ditanamkan nur iman dan nur Quran sebagaimana dalam Asy-Syura 52 itu kan. Ada prosesnya ya. Betul gitu kan. Sehingga dengan ditanamkan nur iman nur Quran pada saat baiat, disitulah kita mati sebelum mati, mutu qabla anta mutu. Nah, ruhani kita itu sudah teraktivasi gitu kan. Kita sudah dimatikan secara hakikat, di mana pada saat kita dunia kita bisa menjangkau akhirat. Ternyata akhirat itu adalah lapisan dimensi gitu. Sehingga yang semula dalam keyakinan kita waktu dalam syariat itu, syariat fikih lah katakan ya, belum adaptasi di ilmu tasawuf, bahwa alam kita itu, perjalanan ruhani kita itu sifatnya seri. Hidup di dunia, mati, alam kubur, terus dikumpulkan di padang mahsyar, di akhirat nanti, dan sebagainya. Tapi setelah kita menjalani ilmu tasawuf itu, kita mempunyai jalan pintas gitu kan.
Sehingga alam akhirat itu dengan alam dunia itu ternyata paralel. Ternyata akhirat itu ada di balik dari dunia ini, gitu kan. Dan untuk kita bisa menembus ke alam akhirat itu, disitulah ada jembatan Shirathul Mustaqim. Nah, itulah itulah jalan kita untuk kita bisa naik dimensi kerohanian. Nah, untuk melatih rohani kita supaya kita bisa beradaptasi sehingga naik mi'raj rohani kita itu ternyata ada metodologinya, di mana metodologi itu telah diwariskan oleh pendahulu kita terus secara turun temurun, diwariskan oleh para guru-guru tasawuf, oleh para guru-guru pelaku rohani, gitu kan. Nah, di sanalah ada proses adaptasi yang sangat-sangat sulit, yang tentunya kembali lagi bahwa kita hanya bisa melalui itu atas pertolongan guru-guru kita, gitu. Oleh guru kita yang sanadnya nyambung akan Rasulullah, kepada Rasulullah. Seperti itu mungkin Bang Denny. Jadi bisa dikatakan jembatan Shirathul Mustaqim itu dimensinya berbeda Ya, dengan dunia gitu. ya, atau penghubung lah antara dunia dengan akhirat. Kalau kiasnya ya, kan kias nih, dikiaskan supaya mudah dipahami adalah penghubung kita di dunia ke dimensi akhirat. Ya. Menggunakan apa? Menggunakan ruhani kita. Karena hakikatnya diri kita itu bukan badan kasar ini, tapi hakikatnya dari kita itu ruh. Dan sebenarnya ruh itu kalau kita dalami sendiri adalah bagian dari Tuhan itu sendiri. Ya. Makanya kenalilah, barang siapa yang mengenali dirinya maka akan mengenal Tuhannya, dan setelah kenal dengan Tuhannya fanalah dirinya, makin nol makin zero gitu. Makanya fase-fasenya akan taholi tahali tajali gitu kan, sampai beserta kita dengan Tuhan. Itulah makom takwa gitu. Bang Denny. Tadi seperti yang Bang Teja sampaikan bahwa akhirat itu paralel gitu. Berarti Ya, sedang terjadi ya, saat ini. Berarti cocok dengan surat At-Toha 14 ya. Kalau nggak salah yang bunyinya, aku adalah Allah, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, bila kita cermati di ayat tersebut, yang menyampaikan itu adalah Nabi Muhammad kan. Tuhan yang alam mutlak, supaya bisa sampai ke alam dunia itu tetap melalui siapa? Melalui Rasul gitu kan. Nah, berarti ada hubungan, dan hubungan Allah dengan Rasul itu adalah dimensi manusia dengan dimensi akhirat gitu. Jadi berarti itu dimensinya udah akhirat ya? Iya, jelas Rasul itu sudah dimensi akhirat gitu. Ya, itu kan yang menyampaikan kan Nabi Muhammad. Betul. Tetapi ayat tersebut datangnya dari Allah sendiri gitu kan? Ya, dari Allah gitu kan. Seperti itu. Makanya itu berlapis-lapis dimensinya, makanya dimensi kesadaran, makanya disebut arwah yang telah sempurna. Rasulullah itu ya, Nabi Muhammad SAW itu ya, yang ruhaninya telah sampai ke makom kesempurnaan ruhani, udah sampai kepada zat Allah itu sendiri. Ya kan, dan Nabi Muhammad pun menceritakan akhirat, surga dan neraka gitu ya. Pada saat itu jasmani beliau itu masih hidup gitu, belum berlindung gitu ya, belum meninggal dunia. Ya, kalau logikanya gini kan, waktu Nabi menceritakan bahwa di neraka itu ada orang yang sedang disiksa, ada orang yang mengalami siksaan bla 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 bla, siksaan bla 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 bla. Logikanya gitu ya, akhirat itu berarti sedang berlangsung pada saat itu, neraka itu sedang berlangsung. Sementara Nabi Muhammad menceritakan sedang di dunia, tapi sudah ada orang yang disiksa di neraka. Berarti itu alam paralel, gitu loh. Ya. Itu alam paralel sedang terjadi pada saat Nabi Muhammad menceritakan bahwa di neraka ada ini, ada itu, gitu kan. Berarti itu sedang terjadi, gitu loh. Itu Bang Denny. Sehingga itu hanya perbedaan dimensi aja. Jadi bukan di langit ketujuh, Allah di langit ketujuh kita naik pesawat sampai menembus langit keberapa, bukan seperti itu, tapi dimensi sifatnya. Baik, gitu. Kembali lagi mengenai jembatan Shirathul Mustaqim, Bang Teja. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa melewati jembatan Shirathul Mustaqim itu? Mungkin kalau kita cermati gitu ya, kenapa dikiaskan rambut dibelah 7, berarti itu sangat sulit gitu jalan itu. Nah,
untuk melewati jalan yang sulit itu harus seperti apa? Ya, kalau dibilang apa ya, sesungguhnya untuk bisa melewati jembatan Shirathul Mustaqim itu kita gak akan pernah bisa, Bang. Mustahil ya. Yang bisa jadi penolong kita untuk bisa melewati itu, itulah syafaatnya, itulah syafaat Rasul. Tapi kita tidak pernah bisa mendapatkan syafaatnya kalau kita tidak mengenalnya, gitu. Karena kita harus mengenal dulu supaya kita disyafaatinya. Bagaimana kita cara mengenal Rasul supaya mendapat syafaatnya? Ada pewaris Rasul. Itulah yang disebut al ulama warasatul anbiya, yang jasmaninya itu disebut walia mursida dalam Al-Kahfi 17. Pewaris Nabi ya. Pewaris Nabi. Nah, isi dadanya itu sama dengan isi dada Nabi gitu loh. Nah, dan itu harus orang yang harus jasmaninya yang benar-benar mendapatkan waris. Ya. Gitu loh. Misalkan kata Nabi Muhammad, sepeninggalnya aku, isi dadaku aku curahkan kepada Abu Bakar. Terus itu diwariskan gitu kan. Sampai zaman sekarang. Sampai zaman sekarang, maka berakulah dalam At-Taubah 128 ya kalau nggak salah, akan ada Rasul di setiap zaman gitu kan. Maksudnya Rasul di setiap zaman itu gimana gitu kan? Apakah itu ayat untuk masa lalu? Katanya Al-Quran itu rahmatan lil alamin. Berarti sampai zaman sekarang itu Al-Quran itu masih eksis harusnya gitu. Berarti Rasul di setiap zaman juga logikanya ya harus berlaku dong. Karena Al-Quran itu masih berlaku sampai sekarang. Ada Rasul di setiap zaman. Cuman kata-katanya beda, bukan Rasul gitu. Itulah yang disebut walia mursida, Al-Kahfi 17, wali mursid, walia mursida. Tapi kan beranggapan banyak orang bahwa Rasul itu sudah tidak ada, sudah meninggal. Memang orang pemahaman dulu ya, dengan saya lah pribadi itu kan, sebelum saya memasuki ilmu tasawuf ini, saya berpikir bahwa Rasul Muhammad dengan Nabi Muhammad itu subjek yang sama gitu kan. Ternyata setelah saya memasuki ilmu tasawuf itu, bahwa Rasul Muhammad dengan Nabi Muhammad itu berbeda gitu. Makanya Nabi Muhammad juga bersyahadat bukan wa anna Muhammad Rasulullah, tapi wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah gitu kan. Berarti ada entitas yang lain gitu kan. Nabi Muhammad bersaksi akan Rasul Muhammadnya. Jadi Rasul Muhammad itu sebenarnya berkekalan dengan Allah. Jadi Rasul Muhammad itu sudah ada dari dulu gitu loh. Yang Nabi Muhammad bin Abdullah itulah yang baru. Nah, yang Nabi Muhammad SAW itulah yang baru, yang sebelumnya gak ada jadi ada. Jadi Rasul itu bukan jasmaninya atau manusia ya? Bukan, tapi nurnya gitu. Cahayanya matahari, kalau dikiaskan Allah itu matahari, Rasul Muhammad itu cahayanya. Makanya Nabi Adam sudah bersolawat akan Nabi Muhammad, akan Rasul Muhammad gitu loh. Kenapa? Karena Rasul Muhammad itu dari awal juga sudah ada. Yang baru ada itu Nabi Muhammad gitu kan. Nabi Muhammad itu wadahnya, jasmaninya wadah akan Rasul Muhammad itu sendiri gitu loh. Karena jasmani itu sifatnya relatif sehingga ada keterbatasan waktu. Begitu Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, berlindung, diwariskanlah isi dadanya seperti botol air itu loh. Yang dikiaskan dalam ilmu pesantren banyaklah yang paham istilah botol air. Isi botol air isinya dipindahkan ke dalam gelas gitu kan. Sehingga bentuk airnya menjadi gelas gitu kan. Botol air itu jasmaninya, Nabi Muhammadnya gitu kan. Sementara air yang dalam botol itu adalah Rasul Muhammadnya. Nah, begitu jasmaninya berlindung, ditumpahkanlah airnya itu gitu kan kepada pewarisnya gitu kan. Nah, sedangkan pewarisnya itu bentuknya gelas, makanya si airnya juga serupa dengan wadahnya, kayak cahaya lampu lah. Ya. Misalkan lampu itu bentuknya bulat, jadi cahayanya itu berbentuk bulat juga. Seperti itu, dan sekarang terus turun disebut al ulama warasatul anbiya atau waliya mursida gitu. Disitulah kita harus mencari. Kita harus mencari, karena begitu kita ketemu dengan wasilah itu, adalah yang disebut adaptasi metodologi agama. Adalah ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh para murid supaya dirinya bisa beradaptasi, yang pada intinya ternyata si murid harus melawan dirinya sendiri gitu, Bang Denny. Mungkin itu yang dimaksud dengan kekal ya, Bang Teja.
eh, yang kekal itu bukan jasmaninya, tetapi ruhaninya, Rohaninya. yaitu bisa dikatakan Rasul itu adalah ruhaninya gitu. Nah, seperti itu gitu loh. Seperti itu rohaninya gitu. Dan Karena dimensinya pun akhirat, ya bukan dunia. bukan. Mungkin itu yang dimaksud dengan akhirat itu selamanya, atau akhirat itu yang kekal, mungkin ya. Kekal, karena dunia ini relatif. Relatif terbatas ya. Iya, sementara ada faktor kekal dalam badan kita. Apa itu ruh? Ya, Itu harus pulang itu gitu kepada yang maha ruh, harus innalillahi gitu Bang. Itulah keyakinan dalam ilmu thariqah tasawuf yang kita jalani gitu kan. Tapi ini tetap batasannya hanya sebatas omongan, teori. Ya. Satu-satunya untuk membuktikan ya harus praktek. Dan saya juga menyarankan kalau mau menilai nanti setelah praktek gitu. Dan nggak perlu harus di thariqah ini saja, silahkan ke thariqah mana-mana juga. Cuman kita yang menjelaskan, kita yang bisa menggaransi lah kalau ibaratnya. Karena kita yang mengatakan, kalau misalkan saya menyarankan untuk masuk tarekat, belajar masuk tarekat, terus teman-teman memasuki tarekat yang lain itu kok gak sesuai dengan ucapan saya, ya karena saya membahas di tarekat saya ini gitu loh. Kalau teman-teman membahas di tarekat lain, ya silahkan ikuti apa yang dianjurkan oleh guru-guru thariqah di yang lain gitu. Seperti itu sih. Kalau kita ingin menilai rasa kopi, kita harus mencicipinya dulu gitu ya. Nah itu, karena kalau dibilang itu kopi, kalau mentang-mentang warnanya hitam, ya kita percaya aja gitu. Padahal belum dicoba, gak taunya tinta gitu kan, tinta hitam gitu, bisa aja. Coca-Cola. Iya gitu kan. Ya. Makanya harus benar. Di sini kan ilmu hakul yakin, yang diterima itu ilmu hakul yakin. Berdasarkan pengalaman empiris ya. Iya gitu. Mungkin ada yang ditambahkan Ada ini Bang Teguh? Sedikit saja, seperti tadi yang disampaikan bahwa kiasnya bagai rambut di belah 7 itu berarti kita itu ya sulit untuk melewati itu, kecuali kita ada dalam bimbingan dan syafaat guru rohani yaitu walia mursida. Ya selain itu yang dinamakan jembatan sebagai penghubung itu berarti kan di situ itu ya ada jurang lah. Berarti kalau ada jurang itu ya sebagai pejalan yang melewati jalan itu ya rawan tergelincir dan jatuh gitu. Jadi sebisa-bisa kita harus senantiasa beradaptasi dan mengikuti apa yang menjadi petunjuk dari guru pembimbing kita. Mungkin seperti itu Bang Teja. Saya rasa sudah cukup. Saya barusan sudah sampaikan bahwa thariqah itu adalah jalan kita untuk beradaptasi di dimensi kerohanian. Nah, pada praktek realnya dalam adaptasi thariqah itu intinya apa sih? Kita tuh harus bisa melawan diri aja gitu. Musuh kita itu bukan orang lain. Musuh kita itu diri kita. Tuhan yang ada dalam diri kita, Tuhan keinginan, Tuhan keakuan, ego, Tuhan cita-cita, Tuhan harapan, Tuhan nafsu. Itulah Tuhan kita. Nah, kita harus menghilangkan Tuhan itu gitu kan. Supaya menjadi Tuhan apa? Tuhan Allah gitu kan. La ilaha itu kita harus dituntut nol gitu kan. Kita gak ada positif, gak ada negatif. Kita gak ada baik, gak ada buruk. Kita harus nol, senantiasa zero. Nah, itu adaptasinya yang susah gitu. Makanya di sini kita diskusi bareng-bareng, kita tidak mengajari, tidak mendidik sama sekali, bukan. Kita hanya berbagi, kita hanya berdiskusi untuk ilmu tasawuf yang sudah dianggap ilmu yang dibilang ilmu terlalu sulit. Bahkan orang tua zaman sekarang itu bilangnya itu ilmu terkejauhan, ilmu itu gitu kan. Itu terlalu udah, yang penting kita sholat aja 5 waktu apa dan sebagainya. Ya, hal yang dibilang ilmu bisik-bisik itu, terus dibilang itu kalau yang sudah gak cinta dunia, gak akan sampai kapanpun kita gak akan cinta dunia, gak akan. Kita nunggu kita mapan dulu, kita nunggu kita sukses dulu, kita nunggu kita sehat dulu. Gak seperti itu, karena begitu kita tercapai target itu kita terlebih dahulu, target syarat kita untuk masuk thariqah itu nanti setelah kita kaya dulu, nanti pasti gak akan masuk. Ya harus dari sekarang gitu.
memang sudah kalau teman-teman berezekinya sekarang ada getaran batin untuk mengikuti ilmu tasawuf sekarang, ya ikutin batin tersebut gitu. Itu sudah ada panggilan gitu. Dan memang ternyata ya oke lah kata orang-orang jangan sekarang bahwa itu ilmu tasawuf itu ilmu yang orang-orang yang harus sudah agak cinta dunia. Itu benar sebenarnya gitu. Kita dituntut harus seperti itu gitu kan. Karena ternyata kita harus menghilangkan Tuhan dunia kita semua gitu kan. Ternyata dunia kita kan anak istri, keluarga, kekayaan. Kita gak boleh cinta ke situ, tapi benci juga gak boleh. Harus nol gitu maksudnya. Itu yang susahnya Ya gitu. betul, karena dunia itu terbatas dan akan hilang setelah kita meninggal, jasad kita meninggal gitu ya. Ya betul. Mati. Dan sempat saya juga berpikir gini Bang Teja, saya juga belum tentu sampai sekarang ingat dengan nenek moyang saya yang kalau kakek buyut itu mungkin masih bisa tahu lah gitu ya. Tapi setelah buyut ke sana, saya juga mungkin udah nggak tahu siapa keturunan saya mungkin gitu ya. Suatu saat ketika saya meninggal, saya punya anak, punya cucu, punya cicit, mungkin juga sama halnya seperti itu akan dilupakan gitu mungkin ya secara jasmanianya. Iya, gitu ya. Mereka hanya ingat pada saat kita meninggal aja gitu Betul. kan. 7 hari setelah meninggal atau 40 hari setelah meninggal ya mereka sudah di kehidupan mereka sehari-hari gitu Ya. kan. Atau setahun lah paling lama gitu kan. Ya makanya investasi kita sebenarnya investasi akhirat gitu loh. Dengan kita menginvestasikan dunia kita kepada akhirat, tanpa kita sadari kita menginvestasikan dunia kita juga. Justru dengan kita belajar untuk mencari Tuhan itu, mengenal Tuhan itu, kita sebenarnya bentuk kasih sayang kepada keluarga kita. Kita bisa, kalau kita sudah berkenal kepada Tuhan, sudah bisa sampai berisi beserta dengan Tuhan, tentunya kita akan mendoakan orang-orang di sekitar kita, saudara-saudara kita, ibu bapak kita, anak kita gitu kan. Supaya apa? Supaya selamat gitu kan. Supaya bisa pada kembali pulang, bukan sukses, kaya dan sebagainya. Itu hanya itu akan mengikuti gitu. Itu akan mengikuti sendirinya. Yang penting mah bisa pulang aja gitu. Jadi dunia ini fata morgana Bang Teja. Nah, kan seperti dalam hadis dibilangkan begitu engkau mati seperti bangun dari tidur, dunia yang semuanya kau anggap nyata ternyata hanyalah sebatas mimpi atau fata morgana. Berarti dunia kita itu sebenarnya fata morgana setelah kita menyadari di dimensi kesadaran yang lebih tinggi. Setelah misalkan gini, kita waktu lagi mimpi kita merasa nyata, begitu kita bangun tidur, oh itu ternyata mimpi. Kita berada di kesadaran yang lebih tinggi. Tapi gitu. di alam mimpi rasanya nyata gitu loh. Nah, itulah yang kita kejar. Maksudnya yang kita adaptasi di sini tuh kita untuk menaikkan dimensi kesadaran kita ke dimensi yang lebih tinggi. Itulah Mi'raj gitu. Terus dan berlapis-lapis gitu loh. Nah, makanya ini disebutnya ilmu praktek. Gak bisa hanya sebatas teori karena itu akan terbatas jadinya gitu. Bahwa untuk melewati jembatan Shirathul Mustaqim itu kita mustahil untuk bisa melewatinya selain kita mendapatkan syafaat dan ridhonya. Dan kita tidak akan mungkin mendapatkan syafaat dan ridhonya tanpa kita mengenal kepada sang pemberi syafaat dan ridhonya gitu. Seperti yang dikatakan Nabi, awaludin marifatullah. Mungkin itu pentingnya Nabi mengatakan kalimat tersebut. Jadi kita harus mengenal dulu kepada Allah. Gitu ya Bang Teja. Ya, seperti itu. Udah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Tetap jaga kerukunan dan kedamaian. Setiap perbedaan, Indonesia harus menjadi negara yang bertoleransi tinggi antar umat beragama. Salam kebajikan, salam rahayu, salam kebangkitan tasawuf, salam kebangkitan spiritual, salam Nusantara, salam Indonesia. Wabillahi taufiq wa hidayah, waridho wa inayah, illahi anta maksudi, waridho kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.